Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Dini Umiatul Ilmi dari kelas KPI 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah dakwah dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Materi pertama ini membahas tentang sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang memiliki arti pohon silsilah. Makna sejarah dakwah sendiri adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya menyeru, memanggil, mengajak umat kepada Islam serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan apa yang terjadi setelah dakwah dilakukan. Nah, kapan sih dakwah Islam itu dimulai? Ada dua pendapat nih. Pendapat pertama, permulaan dakwah dimulai ya sejak Nabi Muhammad karena Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau pendapat yang kedua, permulaan dakwah dimulai sejak diutusnya Nabi dan Rasul karena dakwah itu merupakan satu kesatuan. Kemudian fungsi dakwah yang pertama yaitu untuk mengetahui strategi perjuangan para rasul. Yang kedua, untuk menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dengan sejarah. Yang ketiga, untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Yang keempat, untuk mengatur sejauh mana pengaruh dakwah Islam. Yang kelima, untuk memprediksi apa peran Islam di masa mendatang. Untuk materi yang kedua yaitu dakwah dimulai sebelum Nabi Muhammad. Ciri-cirinya mengajak untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua bersifat mahaliyah atau masih terbatas. Yang ketiga kemenangan bagi orang beriman. Yang keempat Rasul selalu ditolong oleh mukjizat. Yang kelima pendekatannya kultural dan struktural. Untuk materi yang ketiga yaitu dakwah di masa Khulafaur Rasyidin. Itu lebih struktural. Dakwahnya bilhal, dakwah dengan tindakan. Ciri-cirinya yang pertama, bisa meluaskan wilayah keislaman. Tadi kan yang Rasul kan bersifat terbatas, tetapi kalau yang Khulafaur Rasyidin ini sudah berani meluaskan wilayah. Terus yang kedua, mengembangkan masyarakatnya dari masyarakat yang mungkin primitif menjadi masyarakat yang berilmu pengetahuan. Setelah Khulafaur Rasyidin meninggal dunia, Islam digantikan dengan sistem dinasti. Dinasti yang pertama yaitu dinasti Bani Umayyah. Pemilihan pemimpin secara turun-temurun. Prestasinya meliputi perluasan wilayah Asia, Afrika, Spanyol, Cina, dan Afrika. Runtuhnya karena moral, miras, korupsi. Setelah Bani Umayyah runtuh, digantikan dengan Bani Abbasiyah. Kalau mendengar kata Abbasiyah, itu kata kuncinya pada ilmu pengetahuan. Hampir semua ilmu pengetahuan berkembang dan menjadi kiblat bagi ilmu di dunia modern, seperti Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Kindi. Kemudian pendiri dari Bani Abbasiyah sendiri bernama Abu Abbas As-Sofah pada tahun 132 Hijriah, berkuasa selama 5 abad. Perluasan wilayahnya meliputi Afrika Utara, Andalusia, Romawi Timur, India. Masa keemasannya pada masa Harun al-Rasyid. Pusat kepemimpinan berada di Baghdad dan bersinar karena ilmu pengetahuan. Kemudian ada tempat disebut Baitul Hikmah, sebuah tempat perpustakaan, laboratorium bukan hanya ilmu agama, tetapi mencakup semua. Pola dakwah dari Bani Abbasiyah sendiri ada dua, struktural dan kultural. Strukturalnya sendiri itu ada pendidikan, penerjemahan, pembinaan wilayah. Kalau yang kedua yaitu kultural, ada masjid dan madrasah. Kemudian kalau ada keemasan pasti ada keruntuhan. Keruntuhannya itu akibat persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, perang salib, konflik keagamaan, dan serangan Mongol. Setelah dinasti Abbasiyah runtuh, digantikan dengan dinasti Turki Utsmani, di mana ada 38 sultan memimpin selama 7 abad atau 700 tahun. Didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Agus. Tokohnya Utsman bin Ertogul. Masa kejayaan pada masa Sultan Al-Fatih, yaitu mampu menaklukkan Konstantinopel. Kemudian perluasan wilayahnya kalau di Asia itu di Irak, Yamani, Syria, Afrika di Libya, Tunisia, Aljazair, Eropa di Bulgaria. Kemudian keruntuhannya karena penduduk yang heterogen, korupsi, pemberontakan tentara Janissary, krisis ekonomi, dan stagnisasi ilmu pengetahuan. Kemudian dakwah Wali Songo. Ciri dakwahnya yang pertama itu bertahap. Jadi yang menarik ini dakwah Wali Songo pertama itu bertahap. Kemudian Wali Songo benar-benar pelan-pelan dan menyelami kebudayaan. Tentang pendidikan, Wali Songo dengan cara mendirikan pesantren.
Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai dakwah di Asia Tenggara. Ciri khasnya ada 3, yaitu damai, ramah, dan toleran karena tidak melewati jalur peperangan, jadi damai. Kemudian dari negara Malaysia melalui pemikiran Jamailuddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Di Malaysia Islam dibawa pada tahun 1501 oleh Syekh Abdullah Yamani. Kemudian pada tahun 1971 Anwar Ibrahim mendirikan Mawai Muslim di sana. Kemudian pada tahun 1951 Partai Islam se-Malaysia berdiri di sana. Kemudian negara Brunei Darussalam. Islam dibawa oleh Syarif Ali, ulama dari Taif. Kemudian di Thailand dibawa oleh pedagang Arab dan India. Kemudian di Singapura masih minoritas. Kemudian di Filipina bermula dari Sulu, dibawa ulama yang menikah dengan anak Raja Sulu, kemudian menyebar ke Mindanao. Kemudian di Vietnam melalui pedagang Arab Persia pada abad 10 atau 11. Materi selanjutnya yaitu dakwah di Cina dan Afrika. Di Mesir, Umar ditaklukkan Amru bin As pada tahun 640 Masehi di Fustat, ibu kota Islam pertama di Afrika. Penyebarannya melalui tarikat dan sufisme. Tarikat sendiri yaitu ilmu tentang istiqomah. Afrika Utara dibawa oleh kelompok Khawarij. Afrika Sub-Sahara pada masa Ubah di Bani Umayyah, tokoh dari Indonesia yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Kunci dakwah sukses di Afrika yaitu tidak memandang kulit hitam. Kalau di Cina sendiri, karena lewat jalur perdagangan, jalur kekuasaan, militer, dan pendidikan. Sa'ad bin Abi Waqqas, paman Nabi, kesangan kaisar dinasti Tang, membolehkan mendirikan masjid di Cina. Jadi sangat toleran dan mudah masuk ke Cina. Pada tahun 756, Kaisar Huswansun meminta bantuan ketika terjadi pemberontakan. Pada masa Khalifah Al-Mansur, kemudian kaum muslimin menetap dan menikah dengan penduduk Cina. Untuk materi yang terakhir yaitu dakwah di Amerika, Eropa, dan Australia. Tantangannya yaitu Islamofobia, ketakutan terhadap Islam karena dianggap sebagai kekerasan. Dilihat dari efek perang salib. Kalau di Eropa, lewatnya Spanyol dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Di Amerika dibawa oleh Malcolm X. Di Australia dibawa oleh para imigran. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.